Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Lusiasari dari kelas 3F Akuntansi Manajemen, nomor absen 7 dengan NIM 23425202205. Di sini saya akan melakukan tugas yaitu dari mata kuliah praktikum audit untuk role play. Di sini saya akan mempresentasikan dan role play kepada manajer dari audit untuk menyampaikan dari tugas yang diberikan oleh Bu Padma kepada saya, yaitu audit aset tetap kendaraan untuk PT Wahana Eka Setia tanggal 31 Desember 2022. Saya isi share screen untuk PPT-nya terlebih dahulu. Oke, saya mulai untuk melakukan role play-nya. Selamat pagi, Ibu Manajer. Saya Anita Lusiasari sebagai junior auditor yang bertanggung jawab atas penugasan dari audit aset tetap kendaraan untuk PT Wahana Eka Setia per 31 Desember 2022. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan untuk meninjau laporan ini. Baik, untuk sebelum masuk ke tahap intinya, di sini saya izin untuk menyampaikan pengantaran di mana lingkup pekerjaan dari aset tetap kendaraan sendiri. Lingkup pekerjaan yang saya lakukan mencakup beberapa prosedur kunci. Yang pertama, saya melakukan pemeriksaan saldo kendaraan per 31 Desember 2022 dan saldo sebelumnya, lalu memverifikasi dokumen pembelian dan penghentian atau pelepasan kendaraan. Dan pada studi kasus ini, di sini saya akan mengevaluasi di bagian jurnal umumnya. Lalu melaksanakan rekalkulasi penyusutan tahun berjalan dan melakukan penilaian atas umur manfaat. Untuk penilaiannya saya menggunakan dari prosedur perusahaan yang sudah diverifikasi PSAK. Lalu untuk nilai residu serta metode penyusutan yang digunakan oleh perusahaan juga. Dan akhirnya saya menyusukan saldo kendaraan beraudit dan memberikan rekomendasi untuk penyesuaian, di mana secara substantif audit tersebut untuk dilakukan yaitu tujuannya memastikan bahwa aset tetap kendaraan disajikan secara wajar. Hal ini berarti saya harus memastikan eksistensi bahwa kendaraan itu benar-benar ada secara fisiknya. Dan rights and obligation, di mana bahwa perusahaan memiliki hak milik yang sah atas kendaraan tersebut. Lalu untuk completeness, yaitu bahwa seluruh kendaraan telah dicatat secara lengkap dan accuracy valuation bahwa harga perolehan, akumulasi penyusutan, dan nilai buku disajikan secara benar sesuai dari kebijakan dan standar akuntansi. Yang pada intinya, saya memastikan tidak adanya atau tidak terdapat salah saji, baik understatement maupun overstatement. Lalu untuk mencapai tujuan tersebut, saya mereview sejumlah dokumen penting termasuk saldo awal dan saldo akhir kendaraan berdasarkan buku besar, lalu daftar aset kendaraan detail per unitnya, invoice pembelian, serta BPKB, STNK, serta bukti kepemilikan yang sah. Lalu saya juga memeriksa perhitungan penyusutan tahun berjalan dan kebijakan akuntansi aset tetap perusahaan tersebut. Prosedur spesifikasi yang saya lakukan mencangkup rekonsiliasi saldo awal dan akhir kendaraan, di mana saya menelaah dokumen perolehan dan pemeriksaan dokumen untuk penghentian atau penjualan kendaraan. Lalu saya juga melakukan rekalkulasi penyusutan kendaraan tahun berjalan dan menilai kewajaran umur manfaat serta metode penyusutan yang dipakai. Lalu, langkah yang terakhir saya lakukan yaitu dengan cara menganalisis selisih antara saldo audit dengan saldo buku besar. Berdasarkan konfirmasi dan review dari dokumen yang telah saya lakukan, saya menemukan beberapa aktivitas signifikan pada akun kendaraan selama tahun 2022. Terdapat yang pertama yaitu penambahan kendaraan sebesar harganya 60 juta rupiah.
Dan yang kedua, penghentian kendaraan sebesar 72 juta rupiah. Dan yang ketiga, setelah saya melakukan rekalkulasi, terdapat beban penyusutan tahun 2022 yang saya konfirmasi, yaitu sebesar 42.175.000. Jika dibandingkan hasil audit saya dengan saldo buku besar perusahaan, terdapat selisih yang jelas. Nilai perolehan kendaraan sebesar 342 juta, saldo buku besar 414 juta, dan selisihnya yaitu 72 juta. Lalu untuk akumulasi penyusutannya 229 juta 6.250, saldo buku besarnya 229 juta 181.250, dan selisihnya yaitu 175.000. Selisih sebesar 72 juta pada nilai yang telah saya sampaikan tadi, perolehan kendaraan menunjukkan bahwa transaksi penghentian kendaraan senilai tersebut belum dicatat atau dihapus bukukan oleh perusahaan ini. Maka dari itu, temuan utama yang memerlukan penyesuaian yaitu jurnal penyesuaian dan pengaruh kertas kerjanya untuk mengoreksi saldo. Agar mencerminkan posisi keuangan yang wajar, saya mengusulkan jurnal penyesuaiannya, yaitu jurnal untuk mencatat penghentian kendaraan yang belum dibukukan sebesar 72 juta, di mana jurnalnya akumulasi penyusutan kendaraan pada kendaraan sebesar 72 juta. Lalu jurnal itu menurunkan saldo nilai perolehan aset tetap kendaraan pada kertas kerja neraca menjadi saldo audit yang benar, yaitu hasilnya 342 juta. Lalu untuk jurnal mengoreksi selisih akumulasi beban penyusutan, di mana debitnya beban penyusutan kendaraan sebesar 3.625.000, kreditnya akumulasi penyusutan kendaraan sebesar 3.625.000. Dengan itu, jurnal menunjukkan bahwa menyesuaikan saldo sehingga akumulasi penyusutan mencapai saldo audit sebesar 229.6.250, dan total beban penyusutan yang disajikan di laporan laba rugi sesuai dengan kalkulasi audit saya, yaitu 42.175.000 rupiah. Lalu untuk menyusun tabel penyusutan kendaraan tahun 2022, di sini ada perbedaan perhitungan. Yang pertama, adanya perbedaan untuk umur kendaraan sendiri. Ada yang 10 tahun, ada yang 8 tahun. Untuk pemasaran di sini umurnya yaitu menggunakan 10 tahun. Umur nanti dilakukan untuk menghitung berapa sih penyusutan kendaraan dari perusahaan ini. Lalu setelah dihitung, ternyata terdapat perbedaan juga di mana di Kijang SLX ini perhitungannya dikalinya 6/12 karena hanya dipakai pada saat 6 bulan. Lalu untuk hasil dari Kijang SLX sendiri 3.750.000. Lalu di total dari semua kendaraannya menghasilkan 34.975.000. Lalu untuk truk Diana sendiri 7.200.000. Truk Diana itu adalah truk yang masih baru. Lalu untuk total dari semua penyusutan kendaraan itu sejumlah 42.175.000 yang nantinya akan dilakukan di sini nih, di penyesuaian aset tetap kendaraan. Yang sudah saya jelaskan tadi bahwa saldo awalnya ada 354 juta dan terdapat penambahan 60 juta karena dari perusahaan telah membeli kendaraan tersebut. Untuk penghentiannya ada di 72 juta yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Lalu menghasilkan saldo audit 342 juta dan saldo buku besar 4.014.000, menghasilkan selisih 72 juta. Selisihnya sudah saya jelaskan sebelumnya, dan saldo awalnya dari aset tetap kendaraan itu yaitu 186.831.250 rupiah. Untuk penyusutan tahun 2022, 42.175 yang terdapat pada perhitungan penyusutan kendaraan sebelum sebelum tadi.
lalu menghasilkan saldo auditnya yaitu Rp229.625.025, maaf. Untuk saldo buku besarnya ternyata berbeda, di mana saldo buku besar perusahaan yang sudah mencatat ternyata Rp229.181.250. Hal ini mengakibatkan adanya selisih sebesar Rp175.000. Lalu untuk jurnalnya sendiri, jurnal untuk pengakuan penyesuaian aset tetap kendaraan. Yang pertama ada jurnal penyusutan kendaraan, yaitu dengan penyusutan kendaraan pada akumulasi penyusutan kendaraan Rp3.625.000. Untuk akumulasi penyusutan kendaraan pada kendaraan sebesar Rp72 juta. Lalu di sini saya akan menjelaskan mengenai kertas kerja audit aset tetap kendaraannya sendiri, yang dimana untuk saldo awal tahun lalu itu ada 354 juta. Lalu terdapat penambahan sebesar 60 juta dan penghentian sebesar 72 juta, sehingga menghasilkan saldo akhir audit sebesar 3.402, mohon maaf, 342 juta dengan saldo akhir buku besarnya 414 juta. Ternyata terdapat selisih sebesar 72 juta. Hal ini jurnal penyesuaiannya yaitu akumulasi penyusutan kendaraan pada kendaraan. Baik, secara pengisian kertas kerja, akun aset tetap kendaraan dan akumulasi penyusutan akan disajikan dalam kertas kerja neraca atau indeks E2. Sementara itu, akun beban penyusutan kendaraan akan dicatat dalam kertas kerja laba rugi sebagai bagian dari beban usaha. Perlu saya sampaikan bahwa akun-akun tersebut tidak akan muncul dalam kertas kerja beban pokok penjualan karena beban penyusutan kendaraan operasional diklasifikasi sebagai beban periodik atau beban usaha. Demikian ringkasan hasil audit aset tetap kendaraan tersebut. Pekerjaan saya telah memastikan bahwa saldo dari akhir aset tetap kendaraan setelah penyesuaian penghentian adalah 342 juta dan jurnal penyesuaian yang saya usulkan menjamin bahwa laporan keuangan PT Wahana Eka Setia tersebut di tahun 2022 menyajikan aset tetap kendaraan secara wajar sesuai standar akuntansi dan saya terbuka untuk menerima masukan atau arahan lebih lanjut dari Ibu Manajer. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.